terkait dengan kita lihat di sini beberapa variabel yang bersifatnya kategorik, mana yang memiliki tingkat ataupun kategorinya lebih dari 2. Ini ada pendidikan ya. Untuk kerja sendiri cuma ada 2. Kemudian untuk ekspresi juga cuma 2. Kalau yang ini kan untuk penilaian ya. Oke, berarti di sini kita akan melihat pendidikan ibu ya. Nah, yang keduanya kita akan melihat dengan berat badan bayi. Jadi apakah ada perbedaan rata-rata berat badan bayi pada ibu yang apakah ibunya tingkat pendidikannya SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Seperti itu. Baik, udah jelas ya, berarti kita menggunakan variabel didik dengan variabel berat badan bayi. Mesti diingat ya. Kemudian dari seperti biasa kita mau analyze ya. Habis analyze kita bisa pakai yang compare means ya. Di sini langsung aja ke one way ANOVA. Nah, di sini di dependent list dengan faktor ya. Berarti di sini harus kita pastikan mana yang sebagai faktor independen, faktor dependennya. Kita mau melihat ini. Faktor dependennya berarti kita mau melihat antara pengaruh tingkat pendidikan ibu dengan berat badan bayi. Otomatis jika seperti itu berarti sebagai faktor ataupun variabel independennya yaitu pendidikan ibu kita masukin ke bagian tab faktor, kemudian berat badan bayi sebagai dependent listnya yaitu berat badan bayi ya, berat badan bayi. Oke. Nah, di sini tinggal diperiksa aja ya di option. Mau di checklist deskripsinya ya, deskriptif, kemudian lanjut ke bagian post-op. Di sini untuk melihat nilai dari yang kita sebutkan tadi, untuk melihat nilai value yaitu dari tes Bonferroni. Oke, habis itu kita langsung oke. Nah, jadi untuk hasilnya sih bisa kelihatan ya di uji alpha. Untuk nilai p-value sudah pasti jelas kita menggunakan nilai sig ya, di mana signya itu 0,000, di mana jika seperti ini data yang teman-teman dapatkan berarti dalam melakukan interpretasi tidak boleh untuk mencantumkan sig atau nilai p-value itu adalah 0,000 tetapi 0,0005. Jadi ditambahin angka 5 di bagian belakang seperti itu. Nah, untuk yang ditampilkan juga seperti biasa ya, SD, SMP, SMA, PT ya, nilainya berapa, standar deviasinya berapa, standar error berapa, 95% si A antara lower dengan upper boundnya berapa, itu nanti dicantumkan di tabel interpretasi. Seperti itu aja sih kalau mau melihat uji ANOVA, dan itu lebih simpel lagi memangnya. Jadi sampai sini teman-teman udah bisa lihat apakah sebenarnya pengaruh ataupun perbedaan antara perbedaan rata-rata ya berat badan bayi pada masing-masing dengan pendidikan. Nah, di bagian multi comparison ya, di sini bisa juga melihat nih mana sih yang memiliki kelompok mana yang memiliki perbedaan yang lebih banyak signifikansinya ya. Apakah SD ketemu SMP, kelompok ibu yang hanya pendidikannya SD sama SMA, sama SD ketemu PT. Di sini bisa dilihat juga dari nilai sig-nya yaitu yang 0,000, berarti yang lebih terlihat ada yang perbedaan rata-rata bayi secara signifikan itu antara ibu yang memiliki pendidikan SD dengan SMA dan PT. Nah, biasanya nilainya tuh kurang lebih sama semua ya. SD ketemu SMP nilai p-value-nya 0,315, untuk SMP ketemu SD tetap nilainya 0,315 dan seterusnya seperti itu. Jadi untuk interpretasi ya tetap SD, SMP, SMA minnya berapa, standar deviasi berapa, standar error berapa, 95% CI-nya berapa, kemudian masukin nilai p-value seperti itu ya. Nanti dalam melakukan interpretasi ataupun penjelasan di bagian bawah, teman-teman tinggal nambahkan aja nih kelompok ibu mana sih yang memiliki nilai ataupun perbedaan secara signifikan terkait dengan berat badan bayi yang dilahirkan. Apakah SD ketemu SMP,
ataukah SD ketemu SMA atau pas SD ketemu perguruan tinggi seperti itu. Oke, seperti itu ya untuk penentuannya. Bagaimana dalam melakukan interpretasi nanti model dari tabel interpretasinya pun sebenarnya sama aja seperti interpretasi baik di chi-square ya, terutama yang di tes ya, karena kalau chi-square kan udah kelihatan banget perbedaannya. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan ANOVA? Silakan sebelum kita masuk ke korelasi. Karena itu lebih riuh lagi sih. Yuk, ada yang mau ditanyakan? Yang penting mah di sini untuk di analisis bivariat teman-teman harus paham yang mana data variabel kategorik, data variabel numerik itu, karena itu sebagai dasar penentuan analisis dan statistik seperti apa. Dan jika sudah selesai untuk penentuan ini distribusi normal, distribusi normal, terus gimana itu sebenarnya itu udah bisa kelihatan di sana ya. Oke, mungkin saya lanjutin aja dulu ya. Kita langsung masuk ke uji regresi linear sederhana dan korelasi ya. Jadi yang pertama kita akan membahas korelasi ya. Oke. Di sini untuk melakukan uji korelasi ya, kita bisa masuk ke dalam analyze ya, terus masuk ke korelasi ya. Nah, di sini kita masuk ke bagian yang bivariat nih, bivariat correlation, power tab yang baru. Nah di sini biasanya akan membandingkan antara variabel numerik dengan numerik ya. Di sini kan udah dipahami bahwa tadi korelasi itu untuk melihat dari tingkat kekuatannya ya, apakah ada perbedaan atau tidaknya. Istilahnya lebih ke arah ini sifatnya tuh kuat atau lemah sih, seperti itu ya. Cuman ini pengantar aja sih kayak ini ya. Oke, udah masuk itu kita akan mencoba di sini untuk memasukkan data terkait dengan uji korelasi, di mana kita akan mencontohkan untuk berat badan ibu dengan berat badan bayi ya. Sini kita masukin variabel berat badan ibu ya, kemudian masukin berat badan bayi baru lahir. Berat badan bayi baru lahir ya. Habis itu pastikan person to tell significant correlation, udah kita tinggal keluar aja sih. Habis itu ya udah bisa kelihatan ya untuk nilai sebenarnya ada hubungan nggak sih antara berat badan ibu dengan berat badan bayinya gitu. Jadi misalnya apakah ada hubungan yang kuat atau lemah antara bertambahnya berat badan ibu dengan ketika bayi dilahirkan. Misalkan seperti misalnya ada ibu-ibu hamil yang biasanya berat badannya mungkin sampai 49 doang, tapi ketika hamil pelan-pelan dia sampai ke berat badannya sampai ke 75 misalnya. Di sini bisa kita lihat bahwa antara peningkatan berat badan ibu memiliki hubungan dengan terjadinya peningkatan berat badan bayi. Kita bisa lihat nilai tersebut dari nilai p-value yang ditampilkan, yaitu P sheet totalnya yaitu 0,000 seperti itu. Jadi tetap p-value-nya yaitu 0,005 seperti itu ya. Jadi ya hanya mau melihat kekuatan itu sifatnya itu positif atau negatif. Jadi kan udah dilihat dari diagram scatter juga ya. Bisa dilihat dari diagram scatternya. Untuk
belum datang. Sebentar. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan lagi. Jadi untuk melihat hubungannya antara dua variabel tersebut, apakah kekuatannya lemah atau... Waalaikumsalam, iya Bu. Oke, saya lanjutin lagi. Jadi untuk melihatnya tetap dari nilai ini aja, yang untuk bagian pasti kan nggak ada, ini udah masuk ANOVA, ini masuknya ke korelasi seperti itu. Dan selanjutnya terkait dengan regresi linear sederhananya, di sini biasanya kita menggunakan regresi linear sederhananya ketika salah satunya itu ketika melakukan untuk menentukan nilai OR pada tabel 2x3 ataupun lebih ya. Jadi tinggal masuk analisis, kemudian regression ya, kemudian pilih yang linear. Nah di sini teman-teman bisa lihat, tinggal memasukkan aja datanya. Kalau saat ini kita coba masuk yang berat badan bayi sama berat badan ibu lagi ya, tetap sama yang seperti tadi, seperti itu. Untuk berat badan bayi kita masukin ke bagian ini berat badan ibu ya. Kalau berat badan bayi ke sini bagian dependen, kemudian berat badan ibu kita masukkan ke bagian independen. Kalau mau dicek nih silakan, enggak cuma langsung aja bisa langsung ke oke. Untuk metode melakukan pengujian OR ataupun mendapatkan nilai OR juga kurang lebih seperti itu, sama aja. Nanti bisa dilihat nilai yang kita nilai yang mau kita pakai yang mana ya. Di sini kita akan melihat nilai R-nya itu 0,684A ya. Jadi oke, maaf. Jadi yang bisa dilihat, yang akan kita lihat dari model dari analisis regresi linear sederhana itu yaitu nilai R sama R square-nya aja ya. Jadi yang beda-beda itu nggak usah terlalu kemana-mana. Kemudian untuk nilai p-value-nya nanti di bagian sig ini. Oke. Mohon maaf. Yang sig bawah ini, sorry. Nah, ini untuk nilai ANOVA-nya. Oke, untuk regresi linear sederhana mungkin memang memusingkan ya ngelihatnya ya, dan saya juga kurang fit sih untuk hari ini. Ya udah, yang penting kita
terpapar aja terlebih dahulu dan teman-teman bisa ngeh ketika melakukan uji regresi linear sederhana dan korelasi itu untuk membuktikan apa seperti itu ya. Untuk korelasi tadi untuk melihat apakah memang benar-benar ada nilai yang apakah itu nilainya positif, apakah nilainya negatif seperti itu. Jadi untuk sifat dari perbedaan tersebut apakah kuat ataupun lemah kita melihatnya dari uji korelasi tersebut ya. Dan untuk melihat regresi linear sederhana itu untuk melihat membuat sebuah permodelan ya antara variabel yang dipilih ya. Tadi kan ada variabel berat badan ibu dengan berat badan bayi. Oke, mungkin terkait dengan korelasi dan regresi linear sederhana itu aja ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Yang penting kalian paham, nggak terlalu paham untuk ini mah nggak ada masalah karena insya Allah untuk yang korelasi dan regresi linear sederhana nggak akan saya masukkan ke dalam ujian praktek ya. Tapi untuk yang chi-square kemudian t-test AMOVA itu kemungkinan insya Allah nggak ada halangan akan saya masukkan ke dalam ujian praktek nanti seperti itu. Begini paparannya ya, karena untuk regresi linear sederhana mungkin lebih bisa paham karena ini regresi linear sederhana itu untuk membuat sebuah model dari variabel-variabel yang sudah didapatkan seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mohon maaf Bapak, izin bertanya. Silakan. Untuk yang saya belum mengerti Pak, untuk yang mencari dua variabel yang untuk menentukan yang lemah, yang saya belum paham. Oke. Untuk uji korelasi ya berarti itu ya lemah atau kuat seperti itu nanti apakah hubungannya lemah atau enggak ya nanti saya buat dalam bentuk PPT ya. Jadi ditunggu aja PPT-nya dan semoga bisa paham dari situ. Jika enggak nanti untuk sesi selanjutnya kita masuk di sesi diskusi full ya untuk satu kali lagi sesi ya kalau nggak salah itu di minggu depan dan itu akan sekaligus membahas terkait hal-hal yang akan dijadikan bahan dalam kegiatan ujian praktik juga. Jadi untuk yang uji korelasi regresi linear akan saya lebih perjelas di PowerPoint seperti itu. Jadi ditunggu aja dulu ya. Kalau nggak ada halangan minggu ini saya serahkan atau masukin ke dalam alarm seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, jadi ditunggu aja dulu ya, Mari Indah. Baik Pak. Oke, lanjut, ada lagi? Kalau nggak ada, tugasnya untuk hari ini silakan teman-teman melakukan uji ANOVA terhadap ataupun terkait dengan data yang kemarin sudah teman-teman dapatkan. Siapa tahu ada yang udah mengolah, bukan siapa tahu sih ada sih beberapa yang mengolah ataupun mentransformasi ataupun melakukan record ulang data-data yang sudah saya berikan kemarin ya. Enggak serta-merta hanya plug menerima data yang sudah dikasih aja gitu, tapi ya sedikit modifikasi itu nggak ada masalah. Oke, itu tugasnya silakan melakukan analisis ANOVA dan bisa dijelaskan hasilnya diinterpretasikan seperti ini. Oke, sebelum saya tutup ada yang mau ditanyakan silakan. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum Fauzia. Sebelumnya aku mohon maaf, saya masih belum mengerti yang uji ANOVA itu kita ngebandingin p-value si 0,005 dan nanti hasil interpretasinya itu kayak gimana ya Pak? Mohon maaf. Oke, model interpretasinya di sini sengaja memang saya yang ngasih ya. Fauzia, saya mau melihat model analisis skala interpretasi dari
hasil yang dua masih sebelumnya udah saya kasih contoh. Jadi langsung aja sih saya kasih. Dimana kalau melihat pencapaian dari sisi tabel tetap yang ditampilkan yaitu SD, mean, standar deviasi, standar error, lower bound, upper bound, dan p-value. Kan p-value-nya udah jelas ya, sih 0,00. Tetapi untuk di tabel interpretasi nanti dituliskan 0,0005. Karena pada kaidah penulisan tabel hasil analisis nggak boleh ada yang namanya 0,000. Jadi namanya harus menggunakan angka ini di bagian belakang. Dan itu kasus-kasus tertentu aja sih kalau misal datanya seperti hasil nilainya seperti ini. Cuma kalau nilai seperti ini sih ya harus saja jangan. Jadi sok mangga dicoba dulu interpretasinya seperti apa sesuai dengan modal analisis untuk hal yang coba kerjakan, dan saya tidak akan melakukan hal tersebut karena cuma salah itu cuma satu kalau nggak ada yang lain ataupun hanya mau rekomendasi. Oke, jelas. Lanjut, silakan ada lagi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Saya Fardi. Berarti jika menemukan p-value-nya itu 0,000 berarti kalau nanti diinterpretasikan harus menggunakan 0 di akhirnya. Seperti itu Bapak? Enggak. Kalau di akhir, kalau ketemu kasusnya nilai p-value-nya yaitu 0,000, berarti di tabel interpretasi dan interpretasinya dituliskan 0,0005. Jadi setelah 3 buah angka 0, kamu tambahkan angka 5. Iya, itu Pak. Terima kasih Bapak. Yep. Sama-sama. Lanjut, ada lagi? Oke, kalau nggak ada, saya rasa cukup sekian dulu ya. Silakan dikerjakan. Untuk datanya nanti dilihat aja di tampilan e-learning ya, biar fleksibel. Jadi ya disesuaikan dengan jam yang sudah ditentukan aja. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Saya mohon maaf karena nggak bisa maksimal karena lagi nggak fit. Semoga cukup jelas dan cukup bisa dipahami.